Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak siswa-siswi baru ya, calon siswa-siswi MTSN 2 Demak yang senantiasa saya banggakan, saya cintai, saya doakan semoga semuanya menjadi anak-anak soleh yang sukses. Amin. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki kegiatan matsama ya. Apa itu matsama? Ya, masa ta'aruf, masa perkenalan, masa orientasi, memperkenalkan diri, berkenalan dengan madrasah yang nanti akan menjadi lembaga yang akan menggodok anak-anak untuk menjadi anak-anak yang sukses tentunya. Sebelumnya Nurul ajak dulu untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkah ridhonya, rahmatnya, kasih sayangnya, petunjuk dan hidayahnya tentunya pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, fi taatillah tentunya ya. Mudah-mudahan hati kita selalu tetap dalam keimanan, keislaman sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi perjalanan kita, aktivitas kita, memberkahi kita, merahmati kita semua atas rasa syukur kita. Dan juga tak lupa salawat salam kita aturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita pantas dan layak tercatat sebagai umatnya yang insya Allah akan selalu mendapatkan pertolongan dan syafaatnya sejak kita hidup di dunia ini, terlebih kelak di yaumil akhir merupakan syafaat ummah. Amin Allahumma amin. Semangat ya anak-anak ya. Ya, walaupun dalam situasi pandemi kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi proses pembelajaran tetap berjalan ya. Anak-anak sudah memantapkan hati untuk masuk dalam kawah yang namanya kawah Condro Timpo itu MTSN 2 Demak. Jadi ibu yakin anak-anak sudah punya kemantapan hati untuk belajar menimba ilmu tholaqul ilmi di MTSN 2 Demak ini. Jadi madrasah kita ini adalah Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Demak yang lokasinya ada di wilayah Kecamatan Karangawai. Nah, anak-anak sudah memantapkan hati untuk menimba ilmu di sini di madrasah kita tercinta ini. Jadi mengawali kegiatan, mengawali pembelajaran, mengawali langkah anak-anak menuju madrasah ini harus ada keyakinan dulu, ada kemantapan dulu bahwa Madrasah Sanawiyah Negeri 2 ini adalah tempat yang terbaik untuk anak-anak bisa menimba ilmu, mencari ilmu. Dan insya Allah kalau sudah diniatkan dengan niat yang tulus, yang ikhlas demi mendapatkan ridha Allah, anak-anak akan mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat di madrasah ini. Jadi langkah awal itu jangan ada keraguan ya. Kalau sudah mendaftar,
diterima, disyukuri, hatinya harus yakin, hatinya harus mantap bahwa madrasah ini adalah madrasah yang terbaik untuk kita, terbaik untuk anak-anak. Dan di sini tempat anak-anak mencari ilmu dan mencari berkah, juga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang akan Bu Nurul sampaikan terkait dengan masa orientasi, masa ta'aruf di madrasah ini, ya, yang akan Bu Nurul perkenalkan adalah materi keagamaan. Ya. Jadi MTSN 2 Demak ini punya keunggulan dibanding dengan sekolah yang lain. Jadi ini adalah madrasah, ya, madrasah itu diartikan di Indonesia kan ya artinya juga sekolah. Dan ketika dalam keseharian kita menyebutnya tidak sekolah tapi madrasah. Madrasah ini punya kelebihan. Madrasah ini merupakan sekolah, lembaga pendidikan yang punya nilai plus, ada nilai lebih. Dan motto kita adalah ana waladun soleh. Ana waladun soleh. Aku anak yang soleh. Jadi madrasah ini mencetak anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Tentu anak-anak senang, bahagia dan bangga bisa masuk di madrasah ini. Dalalah Gusti Allah memberikan kesempatan anak-anak bisa masuk di madrasah ini. Ya. Allah berikan kesempatan kepada kalian untuk bisa masuk di madrasah ini. Ini perlu disyukuri banget, syukur kepada Allah. Karena di lembaga ini adalah lembaga terpilih. Yang diajarkan di madrasah ini punya nilai lebih dibandingkan di sekolah yang lain. Apa kelebihannya? Banyak. Ya, kalau tadi motonya ana waladun soleh, anak saya ada anak yang soleh. Di madrasah ini tidak hanya mencetak anak-anak dan atau generasi yang pintar saja. Ya. Jadi tidak hanya mencetak anak-anak yang berprestasi, pintar dalam keilmuan, tapi juga anak-anak yang berprestasi dan berakhlakul karimah. Ya, tidak hanya pintar, tidak hanya mengejar prestasi, tapi juga berakhlak. Jadi antara prestasi, akhlak itu berjalan beriringan. Maka pembelajaran yang ada di madrasah kita ini beda dengan di sekolah yang lain. Kalau anak-anak mungkin kemarin ada yang dari SD, ada yang dari MI. Nanti kalau yang dari SD, anak-anak akan menerima pelajaran-pelajaran baru di madrasah kita ini. Jadi kalau katakan misalnya menurut membandingkan dengan sekolah ya, sekolah itu ada pelajaran agama Islam ya, pendidikan agama Islam itu 1 minggunya paling hanya 2 jam. Tapi di madrasah kita ini ya, di MTSN 2 ini pembelajaran keagamaan, materi keagamaan itu mata pelajarannya ya tidak hanya 1 PAE tok tidak, tapi ya dikelompok-kelompokkan ya, ada 5 mata pelajaran keagamaan. Yang pertama ada pelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian ada pelajaran Akidah Akhlak. Ada lagi pelajaran Fikih. Kemudian pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Ada lagi pelajaran Bahasa Arab. Ini materi keagamaan yang diajarkan di MTSN 2 Demak. Beda dengan sekolah. Kalau di sekolah ya, mungkin hanya 2 jam dalam seminggunya. Ya, materi pelajaran keagamaan hanya diberikan 2 jam dalam seminggu. Tapi di madrasah kita
Iya, lebih dari 10 jam ya. Jadi bahkan ada 12 jam untuk belajar agama dalam seminggu di madrasah kita ini. Nah tentunya harapannya anak-anak yang masuk di MTSN itu punya nilai plus dibanding dengan anak-anak yang sekolahnya di sekolah umum ya. Dan apakah di madrasah kita tuh diajarkan juga pelajaran yang diajarkan di sekolah umum? Iya. Di sana ada pelajaran matematika, di sini ada. Di sana ada pelajaran bahasa Indonesia, di MTSN juga ada. Di sana ada pelajaran bahasa Inggris, di MTSN kita juga ada bahasa Inggris. Ya, apa yang diajarkan di sekolah umum, ya, itu juga diajarkan pula di MTSN. Nah, ada nilai plusnya. MTSN ini ada tambahan materi pembelajaran keagamaan yang jumlahnya ya jauh lebih banyak dibanding dengan pelajaran agama yang diberikan di sekolah lain. Ini nilai plus kita. Maka yang patut kita banggakan, patut kita syukuri, alhamdulillah ya, anak-anak bisa masuk di lembaga ini. Dan selanjutnya setelah kita bisa masuk ya dengan cakupan materi pelajaran yang begitu banyak, kita manfaatkan betul. Ya Allah, di sini saya bisa belajar Al-Quran hadis. Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Ya, di sini diajarkan secara detail Al-Quran itu apa, fungsinya apa, manfaatnya apa untuk kita. Jadi kalau selama ini anak-anak mungkin membaca Al-Quran hanya sebatas membaca, hanya bisa membaca saja. Tapi dengan kita nanti belajar di madrasah ini akan lebih detail lagi. Kita akan kaji sejarah turunnya Al-Quran itu seperti apa. Ya. Membaca Al-Quran itu sebuah ibadah. Kenapa bisa demikian? Ayatnya mana, hadisnya mana, ya, sejarah turunnya seperti apa, itu akan dikaji secara detail. Kalau anak-anak itu mau benar-benar belajar nantinya. Nah, kalau anak-anak niatnya hanya dolan saja, ya, menghabiskan waktu luang, ya beda lagi. Anda tidak akan mendapatkan apa. Yang sebetulnya kalau kita benar-benar bisa fokus, bisa betul-betul belajar dengan apa ya, tekun, ya kita akan banyak bisa mendapatkan banyak hal. Ya, kemudian hadis juga diajarkan. Hadis itu apa? Mungkin selama ini anak-anak belum kenal hadis itu apa loh. Bedanya dengan Al-Quran apa? Ini akan kita pelajari. Ya. Sumbernya dari mana hadis itu? Fungsinya untuk apa? Kenapa kita harus belajar hadis? Tidak ada Al-Quran, ada Al-Hadis, diajarkan di sini. Kita jadi tahu. Al-Quran tidak hanya membaca tapi ngerti. Oh, di dalam kita melakukan, mengamalkannya ibadah, kegiatan sehari-hari juga, itu ada acuannya, ya, ada rujukannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis yang merupakan rujukan bagi kita dalam beramal, bermuamalah, beribadah, harus dipelajari, harus diketahui maksudnya apa, maknanya apa, isinya apa. Jadi kita melakukan amaliyah itu orang anut-anut tok, tapi benar-benar ngerti sumbernya, ya, tahu ilmunya. Ini baru Al-Quran hadis, ini diajarkan 2 jam dalam seminggunya. Kemudian ada lagi pelajaran akidah akhlak. Akidah itu keyakinan. Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, sebagai mukmin, harus ngerti apa yang harus kita imani. Iman kepada Allah itu penjabarannya seperti apa? Yakin kepada Allah itu kita harus bagaimana? Ya, dalam pelajaran akidah nanti kita akan menjabarkan, ya, pokok-pokok ajaran keimanan. Iman kepada Allah, penjabarannya seperti apa? Allah itu siapa? Allah itu kan yang kita
tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita berdoa. Ini kalau kita tidak memperkenalkan Allah, kita kenal Allah dengan belajar akidah. Ya. Allah itu maha kuasa. Kekuasaan Allah seperti apa? Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, maha penyayang. Ini akan kita pelajari kasih sayang Allah itu yang bagaimana. Bagaimana kita bisa menjemput kasih sayangnya Allah. Kita harus bagaimana menjadi umat manusia, hambanya Allah. Kita harus bagaimana. Ini diajarkan dalam pelajaran akidah. Kemudian iman kepada malaikat. Malaikat itu siapa? Ya, kenapa Allah ciptakan malaikat? Untuk apa? Tugasnya apa? Kita harus bagaimana? Ini iman kepada malaikat. Iman kepada kitab-kitabnya Allah. Ya, umat Islam ada kitab Al-Quran sebagai acuan, sebagai pedoman hidup. Kemudian ada kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Injil mungkin anak-anak sebagian ada yang pernah ngerti, oh Injil kitabnya orang Kristen pernah lihat. Nah, Injil yang seperti apa yang kita yakini? Ajaran Taurat itu seperti apa? Ajarannya siapa? Nah, kita kok iman kepada kitab-kitab Allah? Padahal kitab-kitab Allah itu ada Zabur, ada Taurat. Dan saat kita mengimani Taurat, Injil seperti apa? Bagaimana? Apakah kita beragama mengacu kepada kitab-kitab Allah itu semuanya? Kita juga harus percaya kepada Injil dan cara mempercayainya seperti apa? Nah, ini harus dibahas, diajarkan juga di madrasah ini. Jadi bagaimana kita beragama yang benar. Jadi agama ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi. Perkembangannya sekarang ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha. Bahkan semuanya diakui di Indonesia. Nah, kita sebagai orang Islam mempercayai agama kita. Dengan adanya agama-agama yang lain yang disahkan di sini, sikap kita harus seperti apa? Dan itu diajarkan pula nanti di madrasah ini. Jadi tidak terus mencampur adukan keyakinan. Kita orang Islam di Indonesia, Kristen boleh, Buddha boleh, Hindu boleh. Nah, pokok terus agamanya campur-campur gitu. Nah, ini bagaimana kita harus bersikap itu nanti diajarkan di sini. Ya, dalam ajaran Islam juga disampaikan, Allah menyatakan dalam beberapa ayat itu ya bahwa Islam adalah agama yang paling benar, yang paling diridhai Allah, itu adalah agama Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Islam adalah agama satu-satunya dan yang diridhai Allah. Maka di awal tadi Ibu sampaikan kita patut bersyukur dikersaki Allah menjadi umat yang mukmin dan memeluk agama Islam. Kemudian iman kepada Rasul, jumlah Rasul ada berapa? Kita juga nanti belajar sejarah para Rasul walaupun secara singkat, sehingga kita bisa meneladani mereka. Kita bisa meniru, mencontoh, karena mereka adalah uswah hasanah. Ya, iman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Iman kepada qada dan qadar. Dengan mempelajari akidah ini keyakinan kita semakin kuat, semakin kokoh, tidak akan mudah tergoyahkan. Keimanan kalau sudah kuat itu tidak akan gampang digoda siapapun. Pada akhir-akhir ini mungkin zaman-zaman sudah zaman akhir seperti itu, ujian manusia itu banyak, termasuk orang yang merongrong agama kita, merayu dengan cara mereka agar kita itu ikut ke agama mereka. Nah, orang kalau sudah punya keyakinan kuat, insya Allah anak-anak yang sudah dibentengi akidah yang kuat tidak akan mudah tergelincir mengikuti ajaran agama. Nah, ini potensi kita, kekuatan kita yang harus kita syukuri.
Kemudian akhlak itu perilaku, ya. Bagaimana kita membawa diri kita. Ya. Kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kita itu berbuat baik, sejatinya itu adalah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ya. Di MTS ini diajarkan bagaimana berakhlakul karimah, termasuk dalam materi pelajaran akidah dan akhlak, ya. Materi pelajaran akhlak itu juga nanti anak-anak akan dikenalkan akhlak yang terpuji itu apa saja, seperti apa, jenisnya apa saja. Akhlak tercela juga diajarkan, masuk dalam materi pembelajaran keagamaan. Loh, akhlak tercela juga disampaikan, Bu? Iya. Dengan mengetahui akhlak tercela seperti ini, dampaknya seperti ini, maka kita bisa berusaha untuk menghindari dari akhlak tercela. Jadi akhlak terpuji itu, iya, cakupannya juga luas. Akhlak terpuji kepada Allah, bagaimana kita seharusnya berakhlak kepada Allah, ya. Taat, taubat, khusyuk, qanaah, ini termasuk akhlak kita kepada Allah. Bagaimana sikap kita di hadapan Allah, khusyuk ketika kita melaksanakan ibadah, sholat, ya. Roja, punya harapan dan semangat Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Nah, ini akhlak kepada Allah. Juga akhlak kepada diri sendiri, ya. Lah kok awak diri diakhlaki bagaimana? Iya. Jadi Allah memberikan tuntunan bagaimana manusia itu agar terangkat derajatnya, ya, dengan menghiasi diri dengan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Jadi kata Allah tadi, ketika kamu berbuat baik itu sebetulnya kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Nah, di sini diajarkan pelajaran akhlak agar kita menjadi orang yang mulia, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan sesama. Jadi rasanya semua orang pengen eksis, mulia, dihargai orang. Ya, betul. Bagaimana mungkin kita akan meraih derajat kemuliaan kalau kita tidak tahu ilmunya? Jadi untuk bisa mencapai derajat mulia itu, iya, ilmu yang diajarkan di sini disampaikan. Termasuk bahkan dalam ajaran Islam itu bagaimana akhlak kita terhadap lingkungan, akhlak terhadap lingkungan, akhlak terhadap tumbuhan, akhlak terhadap hewan. Ini luar biasa. Ya, jadi bagaimana kita berakhlak kepada lingkungan. Kalau kita bisa berbuat baik kepada lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan istilahnya, memberikan poin baik terbaik pula untuk kita. Ya. Jadi Islam itu ajarannya sungguh luar biasa, begitu komplit. Ya. Jadi akhlak, bagaimana akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada diri kita, akhlak kepada sesama manusia, bagaimana kita hidup bertetangga, bagaimana kita hidup berdampingan dengan banyak teman yang notabene-nya adalah berbagai latar belakang. Nah, itu kalau kita tidak punya ilmu akhlak, kita tidak akan bisa bergaul. Ya, kita akan dikucilkan orang karena kita menjadi orang yang aneh. Tabiat manusia tuh begitu, pengennya nuruti hawa nafsunya sendiri. Nah, kalau tidak ada petunjuk, pelajaran akhlak itu tadi, ya manusia tidak akan meraih kemuliaan, karena dia tidak tahu bagaimana seharusnya dia bersikap. Urip karo tonggone, onone hawane arepe comprah terus. Ya karena manusia, tabiat manusia itu, hawa nafsu manusia itu akan selalu mengajak kepada keburukan, ya,
tabiat atine manusia, nafsune manusia itu selalu mengajak kepada keburukan. Nah, maka pelajaran akhlak tampil sebagai pengerem. Oh, hidup bertetangga itu harus begini. Rasulullah mengajarkan, ya, pernah berpesan kepada Aisyah itu ketika masak, Aisyah, kalau kamu masak, tolong kuahnya ditambahi biar nanti kita bisa berbagi kepada tetangga. Ya, bukan berarti kalau kamu berbagi dengan tetangga cukup kasih kuahnya saja, ya. Jadi nanti akan ada materi pelajaran bagaimana kita sikap kepada orang lain seperti apa, bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman kita, sehingga orang yang sudah punya pedoman agama yang kuat dan termasuk akhlak itu, insya Allah hidupnya itu akan selalu mendapatkan ketentraman, ya. Berhadapan dengan teman yang banyak karakter, berbagai macam karakter teman-temannya seperti itu, kita bisa membawa diri menghadapi teman yang karakternya seperti ini. Kita harus bagaimana, saya koyok ini harus kayak ini. Jadi orang yang punya akhlak itu jiwanya akan terasa tentram menghadapi situasi apapun. Itu kalau hatinya ya akidah dan akhlaknya itu kuat, maka tidak akan gusar, hati tidak akan merasa gusar. Jadi berhadapan dengan siapapun itu hatinya akan selalu mendapatkan ketentraman, jiwanya selalu tentram, hatinya selalu tentram. Itu karena ilmu yang dia miliki. Tapi kalau sama sekali tidak pernah mendapatkan ilmu keagamaan, ya, tidak ada aturan dalam hidupnya, hatinya akan selalu gusar, selalu gerangsang kalau misalnya orang Jawa. Jadi kalau kita punya tuntunan, ajaran sebagai acuan kita dalam menjalani kehidupan, insya Allah itu akan selalu tentram menghadapi situasi apapun. Ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, Islam mengajarkan, akhlakul karimah mengajarkan agar kita bersabar, agar kita ikhlas, tetap husnudzon kepada Allah. Sebaliknya, ketika mendapatkan nikmat, Islam mengajarkan agar kita bersyukur, ya, karena yakin bahwa kenikmatan yang dia peroleh atau mungkin kesuksesan yang dia peroleh, kesuksesan yang kita peroleh itu hanyalah karena kehendak Allah. Sehingga orang yang beriman itu tidak akan melampaui batas, tidak akan melampaui batas. Jadi Islam mengajarkan kemuliaan. Ketika mendapatkan nikmat bersyukur. Wujud dari syukurnya itu apa? Bersyukur kepada Allah, kemudian kenikmatannya itu juga dia mau berbagi kepada teman-temannya. Mau berbagi itu bagian dari syukur. Sebaliknya, ketika mendapatkan musibah, seberat apapun musibah yang dihadapi, orang yang beriman tetap yakin bahwa ini adalah kehendak Allah, ini kersane Allah. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, hatinya akan menjadi tentram juga, semeleh. Ya, tetap semeleh. Ya Allah, inilah kehendakmu, ini qadar dan qadarmu. Yakin bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah, sehingga hatinya tetap tentram, ya, tidak stres. Islam itu mengajarkan keselarasan. Ketika mendapatkan nikmat, orang terus lupa diri. Ketika mendapatkan musibah, orang terus putus asa dan stres. Jadi akan ada unsur keseimbangan selalu dalam hati. Karena orang hidup itu tidak akan lepas dari ujian dan karunia, ya. Ada karunia, ada kalanya juga diuji juga diberi karunia. Jadi keduanya seimbang. Kalau manusia tidak diajarkan ilmunya, ya maka dia akan gampang stres. Mendapatkan nikmat gampang jadi orang yang sombong, melampaui batas. Foya bulan kayak melampaui batas gitu. Merasa itu hasil jeripayahnya sendiri, melupakan Allah. Sebaliknya, ketika diuji dengan ujian yang berat, dia akan gampang putus asa, gampang stres, gila mungkin, stres, depresi. Tapi kalau
Islam menjadi acuannya, ya, Quran hadis menjadi acuan dalam hidupnya, insya Allah tidak akan menghadapi ya kehidupan stres ataupun melakukan seperti itu, tapi selalu selaras, hatinya selalu mendapatkan ketentraman. Kemudian kita juga nanti dalam pembelajaran keagamaan di madrasah ini ada materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam, ya, bagaimana proses perkembangan agama Islam mulai dari sejak munculnya, sejak lahirnya, ya, lahirnya Islam, ya, Rasul yang membawanya itu siapa? Ya tentunya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana Rasulullah mengajarkan ajaran Islam ini sampai perkembangannya hingga saat ini, ya. Jadi awal munculnya di tanah Arab sana, di Mekah. Bagaimana Islam bisa sampai ke kalian? Perkembangannya seperti apa? Bagaimana perkembangan kebudayaan Islam? Ya, itu akan diajarkan nanti dalam pelajaran SKI, sejarah kebudayaan Islam. Ya, termasuk bagaimana Wali Songo mengajarkan Islam di Indonesia. Kamu akan dikenalkan nanti Wali Songo itu siapa saja, upaya mereka di dalam mengembangkan Islam di Indonesia seperti apa, suka dukanya, ya, sejak Rasulullah itu, ya. Jadi Rasulullah mengajarkan Islam secara bertahap, ya. Al-Quran pun turunnya juga secara berangsur-angsur, ya. Situasinya seperti apa, kondisinya bagaimana, kita akan bisa bayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah menyiarkan Islam. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in terus sampai kepada para ulama, para waliullah, hingga Islam sampai di tengah-tengah kita, dan kita peluk sebagai ajaran agama yang kita yakini sebagai agama yang paling benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah, kalau nanti bisa belajar dengan baik, kalian akan bisa mendapatkan banyak hal, termasuk ini kan sejarah kebudayaan Islam, ya. Jadi terasa banget itu ketika kita haji, ya, insya Allah nanti anak-anak semuanya berdoa, ya, benar doakan juga semuanya bisa menunaikan ibadah haji semuanya, ya. Jadi kita bisa, iya, mengenal bahwa Islam itu selama ini kan kamu tahunya Islam itu ya hanya di sini, di keluarga kamu, di desa kamu, ya, paling amaliyah kamu, ya. Islam ya pokoknya sholat, terus kadang-kadang jamaah di masjid, di musola, hari Jumatan masjid, sholat id, kalau hari raya, dan ya sebatas itu. Poso seneng, begini terang bareng. Nah, ajaran Islam tidak hanya sebatas itu. Akhir-akhir ini tentu kamu juga mungkin pernah dengar dan ada yang mengikuti berita bagaimana umat Islam ada di Palestina dimusuhi oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Nah, dengan kita nanti belajar sejarah kebudayaan Islam, kamu juga akan tahu Islam di luar negeri sana itu perkembangannya seperti apa, Islam di Mesir seperti apa, ya, Islam di belahan dunia seperti apa, di Amerika ada enggak Islam, itu, ya, di Inggris ada enggak umat Islam, Cina ada enggak umat Islam. Jadi dengan belajar sejarah kebudayaan Islam nanti kamu akan tahu, terbuka wawasannya, oh Islam itu di sana seperti ini, ya, pengamalan ajaran Islam itu seperti apa, ya. Nah, kalau di sini masih satu warna, ya,
Artinya apa? Pengamalannya sekolah kita yuk, nganggo sholat dengan rukun semua. Nanti kalau kita sudah mulai keluar, kamu sudah mulai kuliah, mungkin kamu akan ya tahu bagaimana Islam di masa. Nah, kita nanti akan belajar itu. Jadi perkembangan Islam seperti apa, mulai dari sejak Islam pada masa Rasulullah, Islam pada masa para sahabat, para tabi'in, terus sampai para ulama, dan bagaimana Islam sampai kepada kita. Orang tua kita mengajarkan kita tentang Islam, mengajarkan kita bagaimana ibadah. Itu prosesnya tidak lepas dari Islam berkembang melalui proses, dan kita akan pelajari itu. Dan dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, kita akan menjadi semakin bangga menjadi umat Islam. Kita akan semakin bangga dan semakin kuat keimanan kita. Ya Allah, ternyata Islam begitu mulia, begitu mulia, dan segala proses yang terjadi. Ya, dan kita patut bersyukur. Nanti akan kita tambah syukur kita dengan kita banyak belajar ilmu keagamaan. Jadi Islam kita semakin kuat, keimanan kita semakin kuat dengan kita belajar ilmu-ilmu keagamaan secara lebih mendalam. Dan pelajaran umum itu tentunya juga rujukannya adalah semuanya kepada ajaran agama Islam. Ya, karena kita belajar di MTS, semuanya muaranya itu ilmu, sumbernya itu hanya dari Allah. Dan sumber ilmu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang bisa mengembangkan ilmu itu perlunya ilmu. Termasuk kita belajar itu dalam rangka kita berakhlak kepada diri kita sendiri agar kita menjadi orang yang mulia di hadapan siapa saja. Ya, kemudian juga tidak kalah pentingnya ada pelajaran bahasa Arab. Pentingnya kita belajar bahasa Arab. Kita bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Dan manfaatnya apa? Oh, kita hidupnya di Indonesia, kenapa harus belajar bahasa Arab? Jangan gitu. Bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu bahasa surga. Ya, jadi kita harus tahu, kita ngerti bahasa-bahasa Al-Quran. Ya, kita belajar Al-Quran, belajar tafsir, tidak lepas dari pelajaran bahasa Arab. Tadi ada foto Anna waladun solihun, itu pakai bahasa Arab. Ya, dengan kalian belajar di madrasah ini, kamu nanti akan belajar bagaimana berbahasa Arab. Ini tidak diajarkan di sekolah yang lain, sekolah umum tidak ada pelajaran bahasa Arab. Nah, di madrasah kita ini nanti kalian juga belajar bahasa Arab. Ya, Ana, saya itu Ana, Anta itu kamu, ya. Gua, dia. Kemudian dengan kita belajar bahasa Arab, nanti kita akan semakin, insya Allah semakin khusyuk dalam sholat. Kita akan ngerti maknanya. Ketika kita sholat itu jadi ngerti artinya apa. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, artinya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya begini. Dengan mengetahui arti dari masing-masing lafal yang kita ucapkan, maka sholat kita akan semakin khusyuk. Mergo mudeng sing dikarepe apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau tidak tahu artinya kan ya wis pokoke iku wis nangger dihafalke. Kadang-kadang sholat ya wis pokoke sing penting ucapane iki apa lafal-lafalnya diucapkan, tapi karena tidak tahu artinya maka hatinya tidak menjadi khusyuk, kurang meresapi, kurang merasakan. Tapi kalau sudah ngerti artinya, hatinya tuh bisa merasakan, ya Allah maksudnya begini ya. Inna sholati, ya Allah sesungguhnya sholatku, ibadahku hanya tercurahkan untuk Allah. Nah, kalau ngerti artinya kan kita menjadi semakin khusyuk. Jadi pelajaran fikih yang dipelajari, tata caranya sholat seperti ini, tata caranya wudhu seperti ini. Iya,
fikihnya masuk, ya, syariatnya masuk. Kalau kita bisa tahu artinya, maka hati kita akan menjadi lebih khusyuk di dalam beribadah. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, termasuk bahasa Arab itu bahasa surga, ya, bahasa malaikat, bahasa Allah dalam bahasa Al-Quran itu bahasa. Jadi tujuannya agar nanti kita belajar bisa mengerti. Yang jelas semua ilmu yang diajarkan insya Allah manfaat. Dan beliau berharap anak-anak ini baru masa orientasi perkenalan, mudah-mudahan nanti setelah tanggal 20 ya, batas akhir PPKM, kita bisa masuk ke madrasah, pembelajaran secara normal, bisa tatap muka ya. Tapi kalau kemudian nanti ternyata pemerintah belum memperbolehkan kita pembelajaran tatap muka, Guru berharap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun lewat virtual, ya, daring, dalam jaringan. Yang penting anak-anak khusyuk mengikuti dengan khidmah, benar-benar mentaati, benar-benar dalam hati sudah ada niat yang kuat, belajar dengan model apapun, ya insya Allah ilmu yang akan kita bisa dapatkan. Dan insya Allah ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang barokah. Doa Guru selalu untuk anak-anak semua, mudah-mudahan selalu sehat, selamat, ya, dilindungi Allah, dirahmati Allah, dan juga kita semua, keluarga kita semua, terutama lagi wabah pandemi ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah, ya Allah, sehingga kita bisa beraktivitas kembali secara normal dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentang hati kita, ya. Kita berdoa bersama. Maka setiap pagi sebelum pembelajaran, ya, kita baca dulu Asmaul Husna, tadarus bersama. Itu yang sudah kita lakukan, yang menjadi program dari madrasah kita, ya, kegiatan tatap muka ataupun daring sama. Pagi hari sebelum KBM itu diawali dengan anak-anak sholat duha dulu, ya, di rumah masing-masing, dipandu oleh Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Setelah sholat duha selesai, tadarus Al-Quran, ya, kemudian baca Asmaul Husna, ya, baca doa belajar, baru Bapak Ibu guru nanti menyampaikan pembelajaran, ya. Syukur nanti sudah pembelajaran tatap muka secara normal. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, merahmati kita, kita bisa beraktivitas secara normal kembali, dan mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Kalau anak-anak menjadi putra-putri yang barokah pula, bisa memberikan kemaslahatan untuk masyarakat, ya, orang-orang yang bermanfaat untuk lingkungan, dan sukses tentunya. Doa dan harapan kita semua, anak-anak menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kiranya mungkin itu, ya, anak-anak yang bisa Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, insya Allah manfaat, ya. Penting pula anak-anak benar-benar semangat di dalam mengikuti belajar, ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.